Ya, bisa di ujung telepon sudah ada Pak Subekti dari Medan. Malam Pak Subekti. Selamat malam, Mbak. Ya, ingin pilih berita mengenai apa, Pak? Selamat malam, Mbak. Nomor? Panggung Sirus di Senayan itu, Mbak. Panggung Sirus Sinaga, baik. Panggung Sirus di Komisi 3. Sebagai komisi yang membidangi hukum, Komisi 3 DPR pasti tahu prinsip dasar penegakan hukum, yaitu di depan hukum semua warga berkedudukan sama. Tidak ada warga negara kelas 1. Akan tetapi, sadar atau tidak, Panitia Kerja atau Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi 3 telah mengabaikan prinsip hukum itu. Panja menetapkan Jaksa Sirus Sinaga sebagai warga kelas utama. Sebagai warga negara kelas 1, Sirus yang sudah berstatus tersangka dan dicegah pula ke luar negeri diberi panggung politik. Ia disediakan forum terhormat dalam rapat panja yang digelar pada 4 April lalu. Para anggota panja duduk manis menyimak pembacaan keterangan tertulis Sirus seputar sangkaan yang ditujukan kepadanya sebagai mafia dalam kasus pemalsuan surat rencana pembentukan Gayus Tambunan. Dalam sesi tanya jawab, anggota panja bertanya mirip interogasi dalam sidang hak angket. Panja gagal membongkar peran Sirus yang jaringannya dalam perspektif mafia hukum. Pertanyaan dan pernyataan anggota dewan hanya mempertegas superioritas dan nyali Sirus yang tidak pernah cium. Harus diakui, rapat panja yang disiarkan televisi secara langsung itu menjadi panggung politik Sirus Sinaga. Dengan suara lantang dalam rapat yang dipimpin Ketua Panja, Catur Sabto Edi, Sirus menjelaskan apa yang telah dilaksanakannya selaku jaksa peneliti kasus Gayus. Ia mengaku telah melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang dimilikinya. Perlakuan istimewa yang diberikan kepada tersangka Sirus memperlihatkan wajah ganda Komisi Hukum. Sebab, hanya 2 bulan sebelumnya, Komisi 3 DPR memutuskan untuk tidak menggelar rapat dengan tersangka. Pada 31 Januari, Komisi 3 menolak kehadiran pimpinan KPK Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah dengan alasan status tersangka masih melekat pada Bibit Chandra, meski Jaksa Agung telah mendeponir perkara mereka. Bibit dan Chandra bukan pimpinan KPK gadungan, akan tetapi berlindung di balik alasan etika dan moral. Komisi 3 memutuskan lewat voting untuk menolak kehadiran Bibit Chandra dalam setiap rapat apapun di DPR. Etika dan moral justru disingkirkan bahkan ditabrak bila menyangkut kepentingan sendiri. Bukankah ada anggota Komisi 3 yang berstatus tersangka, tetapi Komisi 3 tidak menyuruh keluar orang itu dari rapat-rapat Komisi 3? Bukankah DPR pernah dipimpin terdakwa? Rekam jejak DPR kian mempertegas wajah ganda DPR. DPR pernah memboikot rapat dengan Menteri Keuangan. Saat itu Sri Mulyani hanya karena yang bersangkutan dianggap bertanggung jawab dalam kasus Bank Senturi. Rakyat berkepentingan agar Komisi Hukum di DPR tidak tersesat di jalan lurus, sehingga tidak ada anggapan bahwa mereka menjadi bagian dari persoalan penegakan hukum, apalagi bagian dari mafia hukum. Nggak ada, Bapak. Pak Subekti, tanggapannya? Halo? Mbak. Iya, silakan tanggapannya Pak Subekti. Halo. Iya. Ini, Mbak. Ini dari rapat tanya jawab tadi itu, jelas nampak itu bahwasanya Pak Sirus Sinaga dan kawan-kawan itu tanya jawab dengan DPR, nampaknya banyak ketawa-ketawanya itu, Pak. Itulah Mbak, contoh mafia hukum yang jelas di depan mata kita itu, Mbak. Mafia hukum yang jelas di depan mata kita itu, Mbak. Jadi, tapi Anda melihat DPR memang dihilangkan dari DPR memang memberi panggung kepada Sirus Sinaga atau bagaimana? Dari pejabat hukum kita, Mbak. Gimana, Mbak? Anda melihat apakah DPR sengaja memberi panggung kepada Sirus Sinaga atau memang berusaha mencari kebenaran dari situ? Ya, sudah jelas nampak di situ, Mbak. Sirus Sinaga dan kawan-kawan itu nampak membela kepada Gayus Tambunan itu, Mbak. Orang-orang ini jelas-jelas yang membuat hukum kita ini rusak, Mbak. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Subekti sudah menelpon kami.